kita ketemu lagi ya di ibadah online sekolah minggu GKI Meten. Apa kabar? Semuanya Tante Mei rasa sehat semuanya karena kalian rajin melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, kita akan mulai ibadah ini sambil menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu ya. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Kita puji Tuhan dengan semangat ya. Ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Tutup mata, tundukkan kepala, lupa lipat tangan ya. Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik, telah membimbing dan memimpin kami selama 1 pekan yang lalu. Kami mau beribadah Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai kami selama ibadah, walaupun kami lewat online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa absen ya, tulis di bawah kolom komentar ya. Minta tolong sama papa atau mama untuk menuliskan nama kita. Nah, dalam ibadah ini kita akan bergembira, kita akan happy. Yuk kita sama-sama nyanyi happy ya. Anak-anak, kita mau persembahan seperti biasa ya. Kalau persembahan, karena ini masih ibadah online, jadi kita mau titip sama papa mama persembahan itu. Nanti kalau kita udah ibadah offline, kita bawa persembahan itu ya. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau nyanyi dulu lagu persembahan ya. Yuk sama-sama ku beri persembahan ya. Ku
sikap yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah berkati Papa dan Mama setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami datang bawa persembahan, terimalah dan sucikanlah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan puji Tuhan kembali dengan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Bisa semua ya? Yuk kita sama-sama. Pikul salib. Nah, dulu itu Tuhan Yesus yang pikul salib. Nah, sekarang kita tidak pikul salib ya. Cuma kita sebagai anak-anak kadang punya PR yang susah. Itu sepertinya berat buat kita. Lalu kadang-kadang kita diejek sama teman-teman. Kita susah, kita sedih. Ya, pada waktu pikul salib Tuhan Yesus, dulu waktu mau disalibkan, Tuhan Yesus juga kadang merasa sedih. Tuhan Yesus merasa sedih, merasa seperti ditinggalkan teman-teman atau murid-muridnya. Ya, begitu adik-adik. Anak-anak, kalau kita tadi sudah kerja buat Tuhan, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Bisa kan lagu itu? Kita kerja sama-sama. Yuk kita nyanyikan lagu itu. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu-lagu pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Kim. Mari kita dengarkan dengan baik, ya, kita simak ceritanya. Silahkan Tante Kim. Anak-anak, sampai ketemu ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Tadi kita sudah memulai ibadah kita dengan puji-pujian. Ada yang tidak ikut bernyanyi? Ikut atau tidak? Oh, semuanya ikut. Bagus ya. Kita harus bernyanyi dengan penuh semangat. Karena di samping memuji Tuhan, bernyanyi juga dapat membuat hati kita gembira.
Terima kasih Tante Mei sudah mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Hagai 1 ayat yang 1 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami seminggu ini. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami dapat belajar, kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang lain dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami agar kami boleh menerima dan mengerti apa yang disampaikan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Ngerjain PR lah, kan kata lulus ngerjain PR. Tapi kok banyak ya? Ngerjain yang lain dulu. Nah, ini sedikit. Tapi kok susah ya? Main aja dulu. Pasti nanti semangat lagi buat ngerjain PR. Udah capek main. Sekarang main belajar deh. Terima kasih ya Shema sudah bantu memperagakan. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang mempunyai tugas mengerjakan PR, tapi malah bermain-main dulu? Tante percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GKI Menteng tidak ada yang seperti itu ya. Karena kalau kita mengerjakan PR-nya setelah bermain atau larut malam, apa yang kita lihat dari video tadi? Badannya sudah capek, matanya sudah ngantuk, harus bikin PR pula. Yang terjadi, mungkin PR-nya nggak selesai atau malah tidak dikerjakan sama sekali. Kalau sudah begitu, wah besok bapak atau ibu guru bisa menegur kita karena kita tidak menyelesaikan tugas kita dengan baik. Tugas yang penting harusnya dikerjakan lebih dahulu, baru kita mengerjakan hal-hal yang lainnya. Ternyata bangsa Yehuda pun juga pernah menunda satu tugas penting dari Tuhan. Tugas apa sih? Dan apa akibatnya kalau tidak melakukan dengan segera atau menunda tugas dari Tuhan? Setelah 70 tahun berada di pembuangan, Tuhan menepati janjinya untuk memulangkan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Mereka itu sangat semangat karena mereka ini bisa kembali lagi ke kampung halamannya dengan tugas penting, yaitu apa yuk? Ada yang tahu? Ya, mendirikan kembali bait Allah, yaitu rumah Tuhan yang sudah dihancurkan oleh musuh. Apalagi sekarang mereka ini sudah membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Tetapi ketika sampai di Yerusalem dan mulai membangun, ternyata ada orang-orang yang tidak suka kalau bait Allah ini dibangun kembali. Jadi orang-orang ini mulai mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman bekerja. Akhirnya mereka itu jadi menghentikan membangun rumah Tuhan, malah jadi membangun rumah buat mereka sendiri.
20 tahun telah berlalu, namun pembangunan Bait Allah belum juga selesai. Melalui Nabi Hagai, Tuhan menegur bangsa Yehuda untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi harus mendahulukan atau menomorsatukan Tuhan. Ada akibatnya loh kalau tidak menomorsatukan Tuhan. Apa itu? Mereka itu tidak pernah merasa cukup. Usaha dan kerja kerasnya sia-sia. Mereka menabur banyak, tapi mereka tidak bisa membawa pulang hasil yang banyak. Mereka makan tapi tidak sampai kenyang. Mereka minum tapi tidak sampai puas minumnya. Usaha mereka sia-sia, walaupun mereka sudah bekerja keras. Mereka tidak mendapatkan sejahtera. Oleh sebab itu, setelah diingatkan oleh Nabi Hagai, mereka itu mulai semangat kembali membangun Bait Allah. Mereka tidak takut lagi menghadapi tantangan atau gangguan dari siapapun, karena yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong mereka. Akhirnya, Bait Allah selesai dibangun juga. Dan hasilnya apa? Bangsa Yehuda mendapatkan berkat yang melimpah. Kita masing-masing mempunyai tugas, dan mungkin tugas kita banyak dan ada yang susah. Bagaimana caranya agar kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik? Yang pertama adalah jangan melupakan Tuhan. Utamakan nomor satukan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Libatkan Tuhan di dalam setiap usaha kita. Yang kedua adalah kerjakan berdasarkan prioritas, mana yang penting harus dikerjakan lebih dahulu. Dan yang ketiga adalah, kalau kita mendapatkan tantangan, kita mendapatkan kesulitan, jangan mudah putus asa, jangan gampang menyerah, tapi terus berusaha dan jangan pernah menunda tugas kita, karena Tuhan pasti akan menyertai. Sebagai penutup, mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan selalu mengutamakan kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan juga ingin agar kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan tidak melupakan Dia dengan kesibukan diri kita sendiri. Tuhan selalu menunggu kita untuk kita punya waktu bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, kita akan membuat seperti ini. Untuk bahan-bahan dan cara membuatnya bisa dilihat di foto-foto berikut. Selamat mencoba! Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk aktivitas ini adalah kertas origami, pensil dan spidol, gunting, lem, sedotan, dan selotip. Cara membuatnya: bentuk telapak tangan kita di atas kertas origami, kemudian gunting gambar telapak tangan kita sehingga hasilnya seperti ini. Buatlah lingkaran kecil dari kertas origami yang berwarna terang, diameter kurang lebih 3 cm, tapi bisa disesuaikan dengan ukuran telapak tangan. Tempelkan lingkaran kecil tersebut di telapak tangan sebelah bawah dan tuliskan Tuhan nomor 1. Lipat semua gambar jari kecuali jari telunjuk. Terakhir, rekatkan sedotan di belakang gambar telapak tangan dengan selotip. Inilah hasil akhir dari aktivitas kita minggu ini.
Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami dan ingatkan kami selalu untuk menomorsatukan Tuhan di dalam setiap kegiatan dan tugas kami, Tuhan. Dan Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan mana yang lebih penting yang Tuhan kehendaki kami untuk melakukannya terlebih dahulu. Sertai kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Perbuatan